Baik, ini kita bicara soal pembahasan pansus Otsus RUU Undang-Undang Otsus perubahan kedua yang sementara lagi jalan di DPR RI. Sedikit saja memberikan spirit sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pansus DPR RI, pansus Otsus perubahan kedua. Saya hanya mau inginkan satu masukan saja. Pasal 77 yang MRP sementara persoalkan, oke lah, semua mendapat masukan oleh rakyat melalui MRP dan DPRP yang diteruskan oleh pemerintah Provinsi Papua kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Tapi aspirasi yang digaungkan di Papua, khususnya di 5 wilayah adat, itu kan bervariasi. Tapi kita lihat dari dua paralel bervariasi itu, kita lihat mana yang signifikan, dalam arti mana yang kuat dengan isu Otsus lanjut maupun pemekaran, mana yang menolak Otsus itu sendiri. Kalau toh memang sebagian besar rakyat Papua menghendaki Otsus lanjut, sedangkan di lembaga-lembaga negara seperti Majelis Rakyat Papua, DPRP, masih sedikit ada polemik di antara lembaga-lembaga ini. Yang lebih tren adalah MRP. Oke, kalau kita pelajari Undang-Undang Otsus, hari ini saya tegaskan saja, ada kesalahan fatal yang dibuat oleh orang Papua sendiri terhadap Undang-Undang Otsus. Jadi kalau sekarang kita berpolemik, kegaduhan yang terjadi terhadap Undang-Undang Otsus adalah kesalahan kita sendiri. Maka itu, untuk itu saya stressing sedikit. Saya lebih cenderung dengan pernyataan para tokoh, para kepala daerah yang ada di wilayah adat Animha. Wilayah adat Animha ini memang cukup bagus dalam pandangan pendapatnya ketika hadir secara fisik maupun yang dipantau melalui virtual atau melalui SOM. Banyak yang telah pantau terhadap pernyataan-pernyataan atau aspirasi, masukan-masukan yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah, baik kepala daerah MAPI, kepala daerah Asmat, ketua DPR, Merauke, Bupati, DPR. Ini merupakan suatu ikatan kesatuan yang kuat bagi orang selatan, dalam hal ini Animha. Ini cukup kuat dalam membawa aspirasi untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui DPR RI untuk masukan apa yang mereka dambakan. Dalam arti mereka itulah rakyat, suara rakyat yang mereka bawa. Beda kepada kita di wilayah adat lain. Kalau tadi kita sepakat satu, kita dorong untuk pemekaran, kita dorong untuk Otsus. Dalam arti ada dalam bentuk baik itu blok grant, baik itu press money kepada kepala keluarga orang asli Papua. Tetapi harus membuat data yang valid terhadap orang Papua itu di masing-masing kampung, dusun, sampai ke tingkat kecamatan, baru diserahkan ke kabupaten hingga dibawa ke provinsi. Hingga data itu benar-benar valid.
dan dibuktikan dengan kakaknya, KTP-nya, identitas yang dia pegang. Hingga di situ dia merasa benar-benar Otsus itu milik dia. Bukan hari ini kita bicara Otsus milik pejabat kabupaten, pejabat distrik, pejabat provinsi. Oh tidak. 20 tahun sudah kita lalui dengan perjalanan yang cukup kita rasakan. Masyarakat rasakan. Sekarang masyarakat mau lihat itu Otsus yang binatang apa yang mau potong itu Otsus itu. Karena selama ini anggap itu Otsus itu binatang apa. Untuk itu saran saya kepada teman-teman di DPR RI, khususnya kepada Pansus Otsus Perubahan kedua. Semua aspirasi yang telah masuk, baik diterima secara person ataupun secara tim pansus yang turun ke Papua, harus benar-benar mendengar suara rakyat, bukan suara pejabat yang punya jabatan ketua DPR lah, anggota DPR lah, ketua MRP lah, anggota MRP lah. Tidak, benar langsung dengar dari rakyatnya, itu baru dianggap benar. Tapi kalau ini pejabat birokrat, pejabat eksekutif, ada keterlibatan pejabat partai politik lagi, hancur sudah di situ semua. Karena semua abu-abu bikin kepentingan habis. Saya ngomong sekarang saya punya kapasitas sebagai kepala suku. Apa yang saya rasakan dan rakyat rasakan itulah yang saya bicara. Jadi sekarang saya mohon kepada Pansus lagi sementara dalam pembahasan, tidak usah lagi pungut-pungut aspirasi-aspirasi yang tidak jelas. Secara aturan silakan kalian secara lembaga, saya mengerti itu aturan lembaga dilalui. Melalui pemerintah daerah menyampaikan. Tapi ingat, di tengah-tengah kalian baku putar, eksekutif legislatif baku putar untuk kepentingan. Tapi rakyat kamu ambil namanya, pakai namanya, tapi dia tidak pernah rasa dia jadi korban. Untuk itu saya harap hari ini Pansus DPR RI, Pansus Otsus Perubahan kedua di bawah kepemimpinan saudara saya Komarudin Watubun, Yan Mandenas, tolong aspirasi yang sudah pernah kalian terima ditindaklanjuti tanpa ada alasan. Ingat, rakyat Papua hari ini sudah menuntut uang masuk rekening. Don't tidak banyak bicara uang masuk rekening. Karena dari mereka punya kental merdeka itu sudah hilang dan sekarang sudah minta uang masuk rekening. 20 tahun mereka sudah sengsara, 20 tahun itu kita pejabat yang rasa. Kita terbuka dan jujur saja. Jadi sekarang saya ingatkan kembali kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya di DPR RI, khususnya di Pansus Otsus Perubahan kedua DPR RI, tolong memperhatikan aspirasi yang masuk. Termasuk hari ini saya sampaikan kepada kalian semua. Agar permintaan rakyat itu didengar baik-baik. Berapa sih uang masuk rekening? Susah sekali kalian pikirkan. Eksekutif kan tahu dia punya cara rumusannya. Orang Papua tidak sampai 10 jutaan kepala keluarga. Ya. Tidak ada 10 jutaan kepala keluarga. Mereka paling banter di atas 2 jutaan. Paling kurang 2 juta kurang. Itu aja. Uang Otsus 2,25% itu cukup besar. Pemekaran bisa didanai oleh dana Otsus, baru bisa ditambah dengan DAU, DAX, VCD, itu tidak ada masalah. Hutan ini masih besar. Masyarakat bisa buka kebun, buka apa, dengan uang yang dia terima, dia bisa kerja sendiri, bisa menghasilkan sendiri. Daripada uang turun miliaran kandas di provinsi, yang makan saya tidak tahu itu pejabat siapa di provinsi. Sudah turun lagi sampai kabupaten, hilang lagi di kabupaten, turun ke kampung, sudah tinggal ampasnya saja. Jadi teman-teman, khususnya Ketua Pansus, saudara saya Komarudin Watubun, tolong. Ada di belahan pelosok dusun dan kampung ini, pesan mereka. Segera sahkan itu undang-undang Otsus dan uang mereka minta masuk ke rekening tanpa ada alasan. Dan pemekaran tetap jalan.
demi untuk kesejahteraan mereka. Terima kasih.